kepada Ketua Dekranasda Daerah Istimewa Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, beserta pengurus Dekranasda se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Baiklah Bapak Ibu, para tamu undangan yang kami hormati, untuk membuka acara kita di sore hari ini, terimalah persembahan Alun Parang dari Anten Dance. Saya mengucapkan selamat serta memberikan apresiasi positif atas penyelenggaraan launching Jogja International Batik Biennale 2023 dengan tema Borderless Batik atau Batik Tanpa Batas. Hadirin sekalian, sejak Yogyakarta ditetapkan sebagai kota batik dunia pada tanggal 18 Oktober 2014 oleh Dewan Kerajinan Dunia atau World Craft Council, maka Pemda DIY bersama Dekranasda DIY berupaya untuk mengejawantahkan predikat tersebut melalui kegiatan yang membumi dan dapat melibatkan semua elemen masyarakat, baik pecinta dan pelaku usaha batik maupun masyarakat umum. Sejak tahun 2016 dimulailah penyelenggaraan Yogyakarta International Batik Biennale yang merupakan langkah nyata Daerah Istimewa Yogyakarta untuk makin mengangkat citra Jogja sebagai kota batik dunia. Dan kami juga turut akan mengundang ke atas panggung untuk melakukan seremonial launching kita pada hari ini. Kami turut mengundang Bapak Arif Rahman Hakim, dan juga kami turut mengundang Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Gusti Kanjeng Pendoro Raden Ayu Adipati Paku Alam untuk turut bergabung ke atas panggung. We are going to see the ceremonial launching of Jogja International Batik Biennale 2023. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama untuk menyaksikan seremonial ini dengan melakukan seremonial mencanting di layar yang telah tersedia. Kami mohon berkenan untuk mengambil cantingnya untuk Sri Paduka Paku Alam ke-10, berkenan untuk mengambil cantingnya. We are going to be witness to chanting the pattern of the fabric on the screen.
Ladies and gentlemen, chanting is an Indonesian traditional tool for making batik. We are going to count together. Kita akan hitung bersama Bapak Ibu. Mohon untuk sambil agak sedikit melihat ke kamera. Iya, baik. Agak miring sedikit Ibu. Iya, baik. Silahkan rekan-rekan fotografer untuk mengabadikan momen spesial ini. Baik, kita akan hitung bersama Bapak Ibu sekalian. We will count together. 3, 2, 1. Ya, dengan demikian rangkaian kegiatan Jogja International Batik Biennale 2023 telah resmi dimulai. Ladies and gentlemen, Jogja International Batik Biennale 2023 has officially started. Please give a round of applause to Jogja International Batik Biennale 2023, Borderless Batik, Sustainable and Marketability. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah Bapak Ibu sekalian. Yogyakarta adalah kota yang memiliki 1000 cerita dan kebudayaan yang masih terus dijaga kelestarian dan keasliannya hingga kini. Salah satu aset budaya yang terus dipertahankan dan dilestarikan serta dijaga keasliannya hingga kini adalah batik. Tak hanya sebatas indah dipandang dan tak hanya sebatas sandang yang indah digunakan, kain dengan goresan dan nitik ini mampu menjadi penggerak cipta, rasa, karsa dan karya yang terus berkembang di mata dunia. Saya ini juri di Inacraft Award sudah lebih dari 12 tahun, dan pada satu saat dalam waktu Inacraft ada seseorang yang menghubungi saya. Dia adalah saudara Edric Ong, pimpinan dari World Craft Council Asia Pasifik. Kita sepakat untuk mengadakan pertemuan yang lebih besar. Waktu itu masih kita belum tahu kota mana yang ingin ditunjuk. Setelah diskusi yang panjang, maka kita mengusulkan pada pimpinan World Craft Council Asia Pasifik untuk menunjuk Jogja. Tak ayal, Yogyakarta pada tahun 2014 ditetapkan menjadi kota batik dunia oleh Dewan Kerajinan Batik Dunia atau World Craft Council. Batik Yogyakarta memiliki 7 kriteria keunggulan sehingga ditetapkan sebagai kota batik dunia. Ada 7 kriteria itu. Lain adalah keaslian, apakah betul merupakan budaya lokal, apakah pelestariannya terbina, adanya pendidikan, adanya lembaga penelitian, dan juga ada museum-museum, apakah impact-nya terhadap ekonomi, ada pasar Riharjo gitu, apakah pengaruhnya terhadap global ada, dan masih ada terhadap keberlanjutan ini penting sekali, apakah ada generasi baru yang bisa melanjutkan tradisi. Batik Yogyakarta dengan segala keindahan dan nilai historinya mampu menerobos pasar modern dunia yang berkelas dengan berbagai agenda pameran kebudayaan maupun perdagangan dunia. Batik Yogyakarta dengan sejuta nilai kebudayaannya harus tetap dilestarikan hingga nanti. Dimulai dari usia dini, puluhan sekolah di Yogyakarta sudah mulai menjadikan batik sebagai salah satu mata pelajaran. Dengan mengenalkan batik pada generasi penerus, maka batik akan tetap lestari sampai kapanpun. Harapan saya memang masyarakat Jogja menerima dengan senang hati dan bisa menunjukkan kesenangannya itu, kegembiraannya itu, supaya pun tamu dari luar negeri kalau ke Jogja tahu, oh, it is a world craft city of batik. Batik bukan hanya sekedar karya seni, namun memiliki makna yang dalam, karena di setiap guratan, titik dan pola yang digambarkan merupakan doa dan harapan para leluhur untuk
kehidupan hari ini dan yang akan datang. Selamat Jogja sebagai kota batik dunianya. Salam canting, Jogja, kota batik dunia. Luar biasa, kita boleh tepuk tangan sekali lagi dong untuk sejarah singkat yang baru saja kita saksikan dari Jogja International Batik Biennale, di mana pada tahun 2014 lalu Jogja telah ditetapkan sebagai kota batik dunia oleh World Craft Council karena Jogja merupakan kota yang memenuhi 7 kriteria. Kualitas karya tradisi batik tidak dapat dipisahkan dari kualitas ruang alam dan budaya yang melingkupinya. Wilayah Yogyakarta memiliki kesejarahan yang panjang. Alam dan budayanya syarat keistimewaan, berpengaruh atas perwujudan tumbuh kembang karya-karya istimewa seni budaya masyarakatnya, termasuk karya tradisi batik yang luar biasa. Ladies and gentlemen, this is a brief history of Jogja International Batik Biennale, which is in 2014. Jogja was designated as the World Batik City by the World Craft Council. Jogja is a city that meets 7 criteria. The quality of traditional batik works cannot be separated from quality of the natural and cultural space that surround them. The Jogja region has a long history. Its nature and culture are full of privilege, influencing the realization of Tuhan telah menetapkan secara pasti perjalanan hidup manusia. Di setiap fase kehidupan terselip doa dan harapan. Tertuang dalam selembar kain dengan pola dan garis bermakna yang disebut batik. Batik syarat dalam setiap upacara yang mendarah daging bagi masyarakat Jawa. Motif batik memiliki arti dan makna yang berbeda di setiap guratannya. Makna mendalam sebagai batik daur kehidupan mengandung adalah suatu anugerah bagi seorang wanita. Masyarakat Jawa melakukan upacara adat mitoni dengan harapan agar ibu dan anak yang dikandung senantiasa memperoleh keselamatan. Kopohan adalah kain batik yang digunakan sebagai alas saat bayi lahir keluar dari rahim ibu yang akan basah kuyup oleh air ketuban, dengan harapan anak yang baru lahir senantiasa menjaga nama baik diri pribadi, keluarga, bangsa, dan negara. Seorang suami akan memasukkan ari-ari yang sudah dicuci bersih ke dalam kendil, lalu menggendongnya dengan kain batik motif kawung yang menggambarkan 4 penjuru mata angin, serta menggambarkan perjalanan bayi sejak di dalam kandungan, dijaga dan disertai oleh ketuban, plasenta, darah, dan tali pusar yang dikenal sebagai setulur papat 5 pancer. Masyarakat Jawa akan menyelimuti bayi dengan batik selendang paturan parang rusak. Bayi sehari-hari akan digendong dengan ban-ban kain batik dengan motif parang rusak atau parang tumurun, dengan harapan seorang anak menjadi manusia yang mampu mengendalikan nafsu di dalam hidupnya sehingga berwatak dan berperilaku luhur serta mulia. Hari berganti hari, seorang bayi mungil tumbuh menjadi seorang anak yang lincah dan ceria. Pada usia 7 sampai 8 bulan, masyarakat Jawa melaksanakan acara adat tedak siten, menyimbolkan bimbingan orang tua kepada anaknya dalam meniti kehidupan. Seiring berjalannya waktu, seorang anak laki-laki tumbuh dewasa. Pada usianya 12 sampai 15 tahun, ada prosesi khitan yang dimaknai sebagai inisiasi bagi seorang laki-laki sebelum memasuki usia dewasa. Selain pada anak laki-laki, anak perempuan juga memiliki ritual khusus yang dinamai tetesan. Pada upacara ini, sang anak perempuan berusia 7 tahun akan menggunakan
busana kain cinde terutama untuk lingkungan keraton. Semakin dewasa, perempuan akan bertemu dengan haid pertamanya. Saat haid pertama ini, masyarakat Jawa melaksanakan upacara tarapan. Remaja putri akan disucikan mengenakan kain mori. Setelahnya, kain mori ini di kemudian hari akan dibatik. Setelah upacara ini, mereka dianggap telah menjadi remaja dewasa. Dan inilah perjalanan batik Jogja hingga menjadi kekinian karya desainer kebanggaan Indonesia, Lia Mustafa, Afif Syakur, Mitra Balemangu Craft Gallery Show, Dekranasda Daerah Istimewa Yogyakarta, Koreografer Fashion Show, RB Febria and Team, Models AVMS Agency, Music Director Ambam Rumangkit.
Saptadi. Saya bagian dari Dekranasda DIY. Posisi saya sebagai Wakil Ketua Harian 1. Untuk kegiatan JIBB saya adalah Ketua Panitia. Ini adalah rangkaian kegiatan JIBB yang dilakukan di Darung 2023 dan ini awal dari rangkaian tersebut, makanya kita lakukan launching JIBB dari 2023. Saya sih melihat
sesuai dengan tema JIBB ya, borderless batik tanpa batas ya. Artinya saya ingin berharap bahwa batik ini bisa menyelesaikan banyak masalah yang ada di daerah Yogyakarta, baik itu masalah ekonomi, masalah kemiskinan, masalah apalagi kesejahteraan, dan itu tentunya suka tidak suka, mau tidak mau harus ditopang dengan sumber dana yang ada. Saya berharap dana keistimewaan bisa melebur ke kegiatan tidak hanya di IBB, kegiatan para crafter ya, pengrajin yang ada di ini tentunya akan meningkatkan ekonomi yang ada di masyarakat. Baik perajinnya, baik itu dagangnya, itu kita coba. I'm the ambassador of State of Palestine. We today enjoyed the batik program and the good show we have seen about the culture, and really it's fantastic. And we're really thanks for the authority who have invited us to see the exact and the important batik clothes and the good show from men and women who have presented today. Thank you very much, and inshallah we'll see you once again, and once again we'll be with you all. Mengangkat batik kehidupan, dan ini benar-benar sangat sesuai dengan visi misi Sarinah untuk mengangkat culture Indonesia melalui produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM dan juga karya-karya lokal. Jadi karya-karya seperti ini kami nanti akan lakukan secara kontinus di Sarinah dengan mengangkat tema-tema batik. Saya dengan Pak Suhartanto adalah salah satu pengurus di Paguyuban Pecinta Batik Indonesia Sekar Jagad sebagai ketua pengkajian. Dengan Yogyakarta sebagai kota batik dunia, kita harus bertanggung jawab. Semoga ini tidak hanya sebagai slogan, tetapi betul-betul menjadi sebuah kenyataan bahwa Yogyakarta istimewa menjadi kota batik dunia. Dan terima kasih kepada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yang telah mensupport dengan dana mengadakan Jogja International Batik Biennale yang menjadi salah satu perwujudan Yogyakarta sebagai kota batik dunia. Yogyakarta istimewa.